Halo semuanya, selamat malam. Eh, Masih ketemu lagi di playlist membuat API sederhana menggunakan Node.js, Express, dan MySQL bersama saya Muhammad Putragi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu API. Jadi kita belum masuk kepada pembuatan project ya, karena sebelum kita membuat project tersebut kita harus tahu dulu apa sih itu API gitu ya. Eh, jadi kita langsung aja. Nah, apa itu API? Kalau menurut Wikipedia, API atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang mendefinisikan interaksi antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak atau perantara perangkat keras dan perangkat lunak campuran. Nah, itu pengertian secara istilah dari Wikipedia. Nah, gimana? Masih bingung? Atau gimana? Mungkin kayaknya masih bingung semua ya, kalau dengar penjelasan secara istilah tadi ya. Terlalu teknis atau gimana gitu. Nah, sekarang kita analogikan saja API itu apa dengan analogi restoran. Ya, ini mungkin analogi yang paling terkenal ya untuk menjelaskan API. Nah, kalau di restoran kita pasti ada tiga komponen. Yang pertama itu ada customer ya. Di sini saya namain Pak Putra. Kemudian ada chef, chef Patra yang yang memasak makanannya. Nah, ketika Pak Putra ini datang ke sebuah restoran gitu kan, dia tidak mungkin dong langsung datang ke dapur terus bilang ke chefnya, chef saya mau nasi goreng gitu. Nah itu kan nggak mungkin. Nah pasti ada orang di tengah antara customer dan chef tersebut untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah pesanan dari customernya yaitu ada Mas Petra di sini berperan sebagai pelayan gitu. Nah, jadi nanti Mas Petra akan datang atau mendatangi Pak Putra untuk menanyakan pesanannya apa gitu. Nanti Pak Putranya jawab, oh saya mau nasi goreng, tapi jangan terlalu pedas dan saya minta telurnya ada dua ya. Misalkan gitu. Itu pesanan dari Pak Putra untuk kepada Mas Petra. Setelah pesanan tersebut didapat, nanti dari Mas Petra ini akan meneruskan pesanan tersebut kepada Chef Patra. Nah, setelah Chef Patra menerima pesanan tersebut, maka Chef Patra ini akan memasak makanan sesuai dengan pesanan atau data pesanan yang dikirimkan dari Mas Petra, yang mana data pesanan tersebut diterima atau didapatkan Mas Petra dari Pak Putra seperti itu. Nah, analoginya ini apa hubungannya dengan API? Nah, kita bisa analogikan Pak Putra ini sebagai front end. Bisa kita sebut juga klien gitu ya, klien atau front end. Dalam hal ini sebenarnya front end ini bisa website, bisa aplikasi mobile, ataupun perangkat lunak yang lain seperti itu. Nah, sini supaya menyederhanakan saja, jadi kita bisa analogikan Pak Putra ini sebagai website, ya. Jadi kemudian Chef Patra itu bisa kita analogikan sebagai back end. Jadi di sini ada Pak Putra front end, Chef Patra back end. Nah, front end itu akan menerima request dari user. Misalkan nih ada user masuk ke website, dia pasti mengetikkan URL, misalkan mengetikkan URL example.com/student. Nah, maka si user ini meminta website untuk menampilkan data-data mahasiswa gitu. Nah, itu request yang diterima oleh front end di sini, Pak Putra gitu. Nah, nanti Pak Putra ini akan memberitahu kepada Mas Petra. Nah, kita analogikan dia sebagai API. Nah, Pak Putra ini akan mengirimkan request, Mas Petra, ini dong, ambilin atau tampilin data mahasiswa dong, gitu. Nah, nanti Mas Petra sebagai API itu akan mengirimkan pesanan tersebut kepada Chef Patra atau request tersebut kepada Chef Patra sebagai backend. Chef
ini dari Pak Putra, dari front end, dia minta data mahasiswa. Tolong dong ya, diambilin dari dapur atau dari gudang gitu, data mahasiswanya. Nah, gudang tersebut bisa kita sebut sebagai database, gitu ya. Nah, Chef Patra ini akan mengolah data sedemikian rupa gitu ya. Setelah itu akan dikirimkan kepada Mas Petra data tersebut. Nah, Mas Petra ini akan menstruktur tampilan datanya itu seperti apa supaya mudah untuk diambil sama Pak Putra ini. Nah, Pak Putra tadi ngeliat nih respon yang diberikan dari API-nya atau Mas Petra itu, oh ada ini nih, list mahasiswanya ada 5 dengan namanya yang pertama Putra, yang kedua Budi, yang ketiga Rudi gitu ya. Nah, di website atau di front end-nya, nanti dia akan menampilkan data tersebut sesuai dengan tampilan websitenya gitu. Nah, jadi API ini adalah penghubung antara back end dan front end. Di sini kalau dari istilah pengertian Wikipedia, front end ini bisa kita sebut dengan perangkat lunak. Chef Patra atau back end ini juga kita bisa sebut sebagai perangkat lunak juga. Jadi, API itu adalah penghubung antara dua atau lebih perangkat lunak. Nah, sekarang sudah mulai nangkep ya apa yang dimaksud dengan istilah apa pengertian dari Wikipedia yang di slide sebelumnya gitu. Nah, gimana kalau misalkan di sini kita punya aplikasi mobile gitu ya? Bisa aja. Jadi kita punya aplikasi mobile, nanti aplikasi mobilenya akan merequest ke API. Nanti API-nya akan meminta kepada backend. Setelah datanya diterima, API ini akan mengirimkan data tersebut kepada mobile. Kalau yang merequest adalah front end, nanti API-nya akan mengirimkannya kepada front end. Jadi di sini kita bisa membuat banyak front end gitu ya dengan satu back end dan satu database. Jadi tidak terpisah-pisah. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk analogi dari API atau pengertian dari API. Semoga pengertiannya dapat dimengerti dan mudah dimengerti, dan juga semoga bermanfaat apa yang saya buat ini tentang pengertian API-nya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pembuatan project-nya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung aja di komen gitu ya. Nanti kalau sempat nanti saya jawab. Mungkin itu aja. Selamat malam semuanya.